Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, fa innal hamda haqquhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata was sihhatal fahmi waz ziyadatal ilmi wat taqwa wal hidayata wat taufiq alaina fi hadzal masjid fi hadzal majlis. Allahumma amin. Amma ba'd. Pak Nazir, para asatizah dan kita semua yang hadir di masjid ini, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan kita semua dan semoga Allah memberikan kepada kita keampunan atas semua dosa-dosa kita. Allahumma amin. Subuh yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kaji kita dalam manhaj at-talaqqi. Kita akan masuk pada al-aslu tsalis, pasal yang ketiga, yaitu sihhatul fahmin nusus, kesahihan dalam memahami nusus. Semua kita pastilah meyakini bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber utama di dalam ajaran Islam. Tidak ada khilaf bagi kaum muslimin menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dari sumber ajaran Islam. Hatta kelompok-kelompok yang dijelaskan oleh para ulama sebagai kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan yang lain-lain, mereka juga menegaskan bahwasanya asas dari akidah mereka, ajaran mereka, manhaj mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun satu hal yang membedakan adalah bagi ahli sunnah wal jamaah dan di luar ahli sunnah wal jamaah, yaitu bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengantar dari sebuah deskripsi terhadap pemahaman hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasul, ata ahadakumus syaitan, datang kepada kamu syaitan, fayaqulu, lalu syaitan itu pun mengatakan, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, wa man khalaqa kadza, dan siapa yang menciptakan ini. Tentu saja ikhwah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada pertanyaan kepada kita, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, kita akan tertuju pada penciptaan sebab, yaitu bukan hakikat, sebab. Siapa yang menciptakan buku ini, tentu kita teringat kepada penulisnya. Kemudian percetakannya, kita akan jawab si fulan, penerbit ini dan penerbit itu. Lalu syaitan akan bertanya, wa man khalaqa kadza, siapa pula yang menciptakan si fulan itu? Kita jawab adalah Allah. Allah lah penciptanya. Kemudian syaitan akan bertanya, wa man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Di sini apa dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqul amantu billah, maka katakanlah aku beriman kepada Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan falyantahi, maka berhentilah engkau, karena itu adalah datangnya dari syaitan. Apa yang kita ambil dari hadis ini sebagai sebuah pengantar terhadap kaji kita pada subuh ini adalah, yang pertama, manusia akan terus digoda oleh syaitan.
syaitan akan selalu memberikan syubhat pada pemikiran kita. Syubhat itu kesamaran, sesuatu yang tak jelas. Akhirnya kita menjadi ragu. Ketika seorang menjadi ragu, tentu yang paling fatal dalam keraguan itu berakibat pada ketidakpercayaan. Oleh sebab itulah ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesadaran terhadap kita selalu digoda oleh syaitan itu menjadi keniscayaan bagi kita agar ada kehati-hatian dan kewaspadaan. Dan yang kedua ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cenderung untuk memberikan jawaban terhadap semua problem-problem kauniyah itu hanya pada sebab. Pada sebab. Siapa yang membuat ini, kita tertuju pada sebab. Dan itu nggak ada masalah kalau bicara tentang masalah sebab. Si fulanlah yang menciptakannya, si fulanlah yang membuatnya. Tapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berangkat dari logika kita menjawabnya. Lalu kita akan digoda untuk bertanya pada pertanyaan berikutnya, dan syaitan memberikan wiswas pada hati kita. Siapa yang menciptakan si fulan? Akan diantarnya kita akan mengatakan Allah, karena bicara udah menuju pada hakikat. Tapi syaitan tidak akan berhenti, dan dia masuk berjalan di atas logika manusia. Dan siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup klasik, karena berasas pada hukum-hukum kausalitas. Maka ketika kita menggunakan teori-teori filsafat, teori-teori kausalitas, hukum-hukum materialisme tentang penciptaan semesta, pada awalnya kita bisa berhasil, tapi pada ujungnya akan menciptakan sebuah keraguan. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau di sini ada hukum-hukum kausalitas, lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Taib ikhwah. Ini semua adalah bermain pada logika, pada konstruksi logika, pada bangunan logika kita. Lalu apa yang dikatakan Nabi? Faqul amantu billah. Ketika pertanyaan itu muncul, jangan jawab. Artinya jangan gunakan logikamu di situ. Jangan gunakan hukum-hukum materialisme untuk menjawab itu. Tapi katakanlah amantu billah, lari ke wahyu. Aku beriman kepada Allah, lari pada keyakinan. Atau dalam hadis yang lain, falyantahi, maka berhentilah, jangan lanjutkan. Kenapa? Karena ikhwah yang dirahmati Allah, objek pertanyaan itu tidak sama lagi. Kalau pertanyaan yang pertama, man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza, ini pada hal-hal yang bersifat materi, maka berlakulah padanya hukum-hukum kausalitas, hukum-hukum sebab akibat. Ini si fulan yang menciptakan, ini si fulan yang membuat, dan seterusnya. Tapi ketika bicara tentang pencipta semesta, apakah dengan pertanyaan yang sama kita akan ajukan itu untuk mendapatkan jawaban yang sama? Artinya akan ada jawaban berikutnya? Tidak, karena objeknya tadi berbeda. Yang ini adalah makhluk, yang ini khalik. Yang ini dibangun dari hukum-hukum kausalitas, yang ini dibangun dari hukum-hukum materi yang membutuhkan ruang dan waktu. Sementara yang pencipta semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku padanya hukum itu. Kenapa? Karena dia bukan materi, dan dia ada bukan disebabkan oleh sebab akibat. Dan dialah pencipta. Ini materi, sementara Allah bukanlah materi, maka tidak butuh ruang dan waktu. Sementara materi membutuhkan ruang dan waktu. Oleh sebab itulah maka jawabannya adalah wahyu. Wahyu. Jadi ketika ditanya man khalaqallah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Oleh sebab itulah ini menegasikan kepada kita, manusia itu informasinya, sumber informasinya bukan hanya satu, bukan hanya panca indera kita, bukan hanya pendengaran kita, bukan hanya alat peraba kita, tetapi ada wahyu, sumber kebenaran tertinggi. Sebab kita juga adalah ikhwah yang rahmati Allah,
itu dibangun bukan hanya dari hal-hal yang bersifat biologis, yang bersifat materi, tapi ada yang bersifat non materi, yang bersifat spiritual, yaitu roh kita, ikhwah. Jadi semesta ini dibangun dari dua konstruksi itu, ikhwah. Makhluk yang bernama jin dan manusia dibangun dari itu. Jin juga punya jasad, jin juga punya roh, tapi berbeda jasadnya dengan kita, dan kita punya jasad dan punya roh, ikhwah. Sementara hal-hal yang bersifat jasadi, badani, zahir bisa kita jelaskan dengan scientific research kita, dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari dari berbagai sisi ilmu pengetahuan. Tapi ikhwah, kalau bicara tentang masalah roh, Allah katakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu harus tunduk kepada wahyu. Sementara wahyu itu tadi kita tidak bisa capai dengan logika kita. Ketika wahyu bicara menggambarkan tentang sesuatu, maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, dengarkan dan patuhi. Ini dalam hubungan kaji kita sebelumnya, jangan banyak bertanya, terlalu banyak bertanya dalam agama, ya. Persoalannya bukan persoalan hukum-hukum materi, tapi persoalannya adalah persoalan yang ghaibiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menjelaskan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada makhluk, maka dia bicara pada dua hal. Maka Allah memperkenalkan diri pada dua ayatnya, yaitu pada ayat-ayat kauniyah, yaitulah semesta ini. Kita melihat konstruksi kesempurnaan, keseimbangan pada semesta, maka kita bisa mengatakan ini bukan sesuatu kebetulan, tapi sesuatu yang pasti disetting, diciptakan oleh yang maha sempurna. Tapi itu tadi, ketika kita melanjutkan pertanyaan pada hukum-hukum kausalitas, bisa terjebak sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Karena itulah Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya tidak saja dengan hukum-hukum semesta ini, hukum-hukum kausalitas ini, tapi juga dia memperkenalkan dirinya dengan wahyunya. Karena Allah ghaib, tidak bisa kita lihat, tidak musyahadah. Oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah, maka Allah turunkan wahyu memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Allah perkenalkan dirinya kepada makhluknya, maka Allah katakan dia bersifat, namanya adalah Allah. Allah katakan Bismillah, sifatnya dan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Disinilah Allah memperkenalkan dirinya dari wahyu. Oleh sebab itulah, kalau ketika kita ingin memberikan nama-nama kepada Allah, itu bukan produk logika, tapi kita memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan wahyu. Makanya kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, Allah maha keren, Allah entah maha-maha apa dikatakannya. Ini ikhwah yang dirahmati Allah, penamaan Allah maha keren itu, misalnya kan begitu, ada enggak dalam wahyu? Adakah Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan itu? Ada? Tidak. Tapi Allah mengatakan jamiliyah, indah, cantik, iya. Tapi kalau keren itu apa keren itu, Pak? Apa keren itu? Kalau laki-laki keren itu orangnya tampan, stylish, apa namanya itu, Pak ya, modis dan seterusnya. Kan begitu. Jadi ikhwah, kita melihat banyak orang mengucapkan seperti hari ini, Allah maha itu, maha ini, bukan terjemah daripada sifat-sifat Allah, iya. Tapi mereka buat sendiri istilah-istilah itu, iya. Allah maha saintifik, iya kan, menciptakan semesta ini dengan konstruksi yang begitu tertata. Kapan Allah mengatakan dia sangat saintis? Kan nggak ada. Walaupun Allah menciptakan semua dengan kesempurnaan, itu adalah bahasa-bahasa untuk menunjukkan kemuliaan, tapi Allah tidak sebutkan itu, maka kita tidak sebutkan. Jadi begitulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam masalah perkara-perkara ghaib, perkara din ini, kita pasrah kepada wahyu. Logika kita hanya merangkai informasi dari satu wahyu kepada wahyu.
Oleh sebab itulah tatkala kita menafsirkan Al-Quran, pertama sekali yang kita gunakan adalah ayat menafsirkan ayat. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Baru yang kedua, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, oleh as-sunnah. Baru aqwalus sahabah, at-tabi'in. Baru berikutnya dengan lughah, dengan bahasa dan seterusnya. Tapi yang pertama sekali adalah kita mengenal Allah dengan wahyu Allah, dan mengenal wahyu Allah itu juga dengan penjelasan wahyu Allah. Maka itulah penafsir yang paling utama. Baru berikutnya seterusnya. Baik ikhwah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa hubungannya dengan kaji kita hari ini, sihatul fahmin nusus, kesahihan dalam memahami nas itu? Kita ingin melihat silsilah dan objek. Silsilahnya adalah, ingat tadi, Al-Quran. Ya. Tatkala kita ingin mengetahui dinul Islam ini, itu banyak perkara yang gaib itu berdasarkan wahyu. Kemudian wahyu itu dijelaskan tadi oleh wahyu. Kemudian oleh wahyu ghairu matslu, yaitu hadis Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, dalam hal-hal yang bersifat akidah, dalam hal karena dia adalah sangat tunduk kepada wahyu, akidah itu. Karena perkara-perkara ghaib, perkara keimanan. Bagaimana memahami sifat-sifat Allah. Ya. Bukan konstruksi pemikiran kita, bangunan pemikiran kita yang kita tata sendiri, tidak. Tapi itu dari wahyu. Ketika Allah menjelaskan beginilah sifatnya, maka kita sami'na wa ata'na. Maka kita tafsirkanlah satu ayat dengan ayat yang lain. Contohnya, ketika Allah mengatakan, lagi-lagi ya, supaya mudah sekali karena ini yang sedang diperbincangkan, istawa 'alal 'arsy. Allah istiwa di atas 'arsy. Ini sifat fi'liyah Allah. Sifat fi'liyah Allah. Seperti Allah an-nuzul ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Maka sifat nuzul, sifat istawa, itu sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Maka kita tidak perlu mentakwil mencarinya istawla, mencarinya ar-rahmah. Kan begitu? Tak perlu. Kita mengimani an-nuzul karena Allah sendiri memperkenalkannya pada makhluknya. Tapi ada ayat yang lain menjelaskan, tatkala kita memahami nuzul, turun itu dengan cara apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluk. Artinya nuzul Allah itu tidak sama dengan nuzulnya makhluk. Istawanya Allah itu, bersemayamnya Allah itu tidak sama dengan bersemayam makhluk. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Maha suci Allah dari semua kekurangan, dan maha suci Allah dari penyamaan terhadap makhluk. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil. Apapun yang terlintas dalam benak kita, begini Allah begini, tidak. Tapi makna itu Allah jelaskan nuzul. Jangan takwilkan kepada rahmah, kasih sayang. Apakah Allah tidak memiliki kasih sayang ketika dia alas sama'id dunya, bukan alas sama', di atas arash? Kan begitu? Sehingga turun berikan rahmah? Tidak. Allah tetap memiliki sifat itu. Demikian juga istawa, jangan takwilkan kepada istawla, yang menguasai. Maka lebih fatal lagi kalau kita mentakwilkannya. Mentakwilkan itu memalingkan maknanya, kita cari makna yang sesuai dengan logika akidah yang kita bangun sendiri. Mana mungkin Allah istawa? Yang istawa itu kan makhluk, yang duduk itu kan makhluk, yang bersemayam itu kan makhluk. Allah kan tidak. Lalu apa bedanya dengan istawla yang menguasai? Makhluk juga ada menguasai. Apa bedanya dengan kata sami', Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Tapi kan ada ayat yang menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Maka kita memahami ayat. Begitulah yang diamalkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang nanti akan kita bahas, sihatu fahmin nusus, bagian yang pertama. Jadi ini salah satunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga ketika Nabi sudah mencontohkan, dia sebagai wahyu menjelaskan tentang wahyu, bagaimana wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ketika Nabi sudah menjelaskan beginilah salat, beginilah zikir salat dan seterusnya, maka itu bukan bahagian dari logika. Maka enggak ada bid'ah hasanah dalam konteks ini. Kenapa ikhwah? Karena ini adalah perkara
beribadah kepada yang ghaib itu bukan pada ranah logika manusia, tapi ini adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hasanah menurut kita belum tentu hasanah menurut orang. Bid'ah yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Kalau ini kita buka ruangnya luas-luas, maka agama ini tidak akan kita kenal lagi. Karena setiap generasi akan membuat hasanah dengan cara yang baru. Setiap negara atau wilayah akan membuat hasanah dengan caranya yang baru. Setiap suku akan membuat hasanah dengan caranya yang baru. Akhirnya banyaklah hasanah, bid'ah hasanah. Jadi oleh sebab itulah, karena ini adalah perkara nas, nggak ada hasanah-hasanahan, semuanya hasanah yang wahyu itu. Selain wahyu itu dolalah, sesat dan menyesatkan. Itu bukan terminologi kita, bukan istilah kita, istilah Nabi yang kita gunakan. Oleh sebab itulah ikhwah, maka rujuk kita kembali kepada nas. Kita rujuk kembali kepada nas. Apa yang dijelaskan oleh nas? Karena ini ibadah itu adalah masalah taqarrub ilallah, masalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mesti yang mansus, ada nasnya. Dan Nabi diturunkan oleh Allah, wahyu diturunkan oleh Allah, Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana cara-cara kita dalam beribadah. Taib ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran awalnya ya, tentang masalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Karena ini perkara wahyu ya, bukan masalah urusan dunia. Tapi kalau kita masukkan urusan dunia, ya semuanya hasanah, semuanya hasanah, asalkan itu maslahat baik, itu hasanah. Tapi urusan dunia ya, masalah ini apa namanya ini, kamera kan begitu kan, ini hasanah, ini hasanah. Karena apa? Gaji kita hari ini tidak saja bisa didengar di masjid ini, tapi juga orang-orang yang ada di rumah. Ini kan perkara-perkara ma'isyah, perkara-perkara dunia, perkara-perkara maslahat, hal-hal yang bersifat maslahat. Maka ini hasanah. Ada juga yang menganggap ini tidak hasanah. Iya kan? Kita bisa berdebat di sini tentang masalah ini. Bagaimana tak hasanahnya? Jadi Ustadz, orang-orang yang tadi mau ke masjid karena sudah ada ini live pula, nggak ke masjid lagi dia Ustadz. Jadi ini bukan hasanah kan? Bisa. Dan itu adalah perspektif, itu sudut pandang. Tapi kalau kita lihat kemaslahatan dunia, di situ ada hasanah. Tapi untuk kemaslahatan akhirat, nggak ada hasanah-hasanah perspektif logika kita. Itu kembalikan kepada nas. Baik ikhwah mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca kitab. Itu pengantarnya baru. Bagaimana lagi kalau isinya nanti, berapa lama kita ngaji ini? Iya kan? Tapi insya Allah justru isinya sedikit ini. Ya, inna sihhata fahmin nusus asy-syar'iyyah rakizatun ra'isiyatun li sihhatil istidlal. Kebenaran, kesahihan pemahaman kita terhadap nas-nas syar'iyyah itu menjadi kata kunci terhadap pemahaman kita menggunakan dalil, terhadap kesahihan pemahaman kita dalam berdalil. Kesahihan pemahaman kita terhadap nas itu menjadi pokok, menjadi asas atas kesahihan kita dalam berdalil. Yastati'ul mar'u an ya'rifa muradallah, dengan wala yastati'u al mar'u an ya'rifa muradallah azza wa jalla wa murada rasulih illa hainama yastaqimu fahmuhu lidalailil kitabi was sunnah. Jadi seseorang tidak akan pernah bisa mampu untuk mengenal apa, untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah dengan ayat ini, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah dengan perkataannya, kecuali apa? Yastaqimu fahmuhu, lurus pemahaman kita terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi sangat penting sekali bagaimana kita membangun pemahaman yang benar terhadap nas. Karena nas itu sendiri bisa ditarik, bisa diulur. Tarik dan ulur. Itu tergantung metode kita dalam memahami itu.
Karena itulah metode ini juga harus memiliki garansi. Karena saya bisa menciptakan metode, bapak juga, ibu-ibu bisa menciptakan metode. Para ikhwah juga bisa menciptakan metode tersendiri. Masing-masing kita membangun metode dengan argumentasi masing-masing. Tapi persoalannya adalah, apakah metode itu mendapat legitimasi, mendapat pengabsahan dari nas dan sejarah umat Islam? Ini yang menjadi problem berikutnya bagi kita. Apakah itu mendapat garansi? Wa katsirun minal bid'ah ad-dhalalah innama haddatsat bisababi su'il fahmi. Dan kebanyakan orang-orang yang melakukan heresi dan deviasi, bahasa Nabi itu al-bid'ah, ya. Itu disebabkan apa? Disebabkan kelirunya dalam memahami, buruknya pemahamannya di dalam memahami nas. Karena ada jalan yang diberikan untuk memahami nas itu, tapi mereka menciptakan jalannya sendiri. Oleh sebab itulah, maka kelompok ini menciptakan sebuah metodologi untuk memahami nas, maka kelompok ini menciptakannya. Akhirnya muncullah banyak khilafiyah yang seyogyanya di situ bukan majalul ikhtilaf, akhirnya menjadi majalul ikhtilaf. Majal ikhtilaf artinya di situ adalah ranah perbedaan. Yang pada awalnya itu ittifaq, sepakat, tapi akhirnya kenapa? Karena metodologinya tidak sama, maka terjadilah perbedaan-perbedaan yang cukup banyak. Dan setiap orang akan membela produk metodologinya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang akan bangga dengan kelompoknya masing-masing. Setiap orang akan menawarkan kelompoknya masing-masing, dan setiap orang akan mempropaganda kelompok orang lain untuk masuk pada kelompoknya masing-masing. Itulah yang terjadi, ikhwah, di dalam faksi-faksi akidah, firaq akidah. Betapa banyak, ikhwah, kita melihat di dalam masalah-masalah syar'iyah, amaliyah, begitu juga. Karena perbedaan metodologi. Memang perbedaan itu adalah sunnah kauniyah Allah. Sunnah kauniyah Allah. Artinya apa? Memang kita diciptakan, ikhwah, dari hal-hal yang berbeda. Walaupun sama. Ayah kita Adam, tapi Adam itu anaknya banyak. Wajahnya berbeda-beda. Kemudian tinggal di tempat yang berbeda-beda. Akhirnya membangun kultur yang berbeda-beda. Akhirnya berikut-berikutnya menjadi nation state yang berbeda-beda. Menjadi negara yang berbeda-beda. Akhirnya berbeda dalam banyak hal. Tetapi ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk hal-hal yang bersifat biologis, yang bersifat kauniyah. Tapi yang bersifat agama, seyogyanya manusia harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu berpegang kepada agama Allah, i'tisam. Berpegang kepada agama Allah, jangan berpecah belah. Itu hal dasarnya. Maka semua orang harus menuju kepada titik persamaan, bukan titik perbedaan. Tapi bagaimana caranya kita bisa bersatu? Maka caranya yang paling utama adalah mengembalikan manhaj, kerangka berfikir metode kita memahami. Harus satu pemahaman itu. Tapi kalau tetap berbeda-beda, maka tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa i'tisam. Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu berbeda-beda. Apakah ini hanya sebuah slogan? Tidak. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti perintah Allah di dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan kenyataan. Hukum kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, ini adalah apa yang dalam Al-Qur'an itu adalah iradah syar'iyah Allah. Iradah syar'iyah Allah artinya kehendak Allah yang disyariatkan bagi umat manusia. Ini adalah jalannya. Tapi pada kenyataannya manusia memilih sendiri jalan-jalannya. Manusia masing-masing memilih. Oleh sebab itulah pada iradah kauniyah Allah ada orang yang mukmin, ada kafir, ada fasik, ada zindik, ada alim,
ada muhsin, dan seterusnya. Kenapa? Karena di situ berhubungan dengan ikhtiyariyah manusia, pilihan-pilihan yang diambil oleh manusia. Tapi seyogyanya mereka harus memilih i'tisam, dan itu adalah pemahaman. Kalau juga tidak bisa kita i'tisam, minimalnya kita memahaminya. Ini jalan kebenaran itu. Mana tahu suatu saat kita bisa merubah orientasi kita, paradigma kita. Bahasa orang sekarang, reorientasi paradigma. Kita menata kembali cara kita berpikir. Karena manusia ini adalah bukan makhluk statis, tapi adalah makhluk yang sangat dinamis. Hari ini kita tidak bisa menerima, mungkin besoknya tidak juga, besoknya tidak juga, mungkin besok-besoknya kita bisa menerima. Artinya apa? Karena begini, manusia ini kan banyak perangkat dalam hidupnya yang menarik dia untuk bersifat tidak dinamis, berada pada status quo-nya. Tapi ikhwah, dengan kesadaran dan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kita berubah. Bisa berubah ikhwah. Oleh sebab itulah maka kita selalu berdoa, ihdina as-sirat al-mustaqim. Allah menata kembali cara kita memahami agama ini di atas jalan yang lurus. Baik. Jadi ikhwah, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauzi? Beliau katakan begini, wa sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala 'abdihi. Kebenaran pemahaman di dalam agama ini, sihhatul fahmi wa husnul qasdi, bagusnya tujuan kita dalam beragama. Apa tujuan kita beragama? Tujuan kita beribadah, kita salat, itu apa tujuannya? Kan untuk mencari ridha Allah. Jadi bagusnya niat kita, dua hal ini, bagusnya pemahaman, benarnya pemahaman, dan benarnya niat kita, min a'zami ni'amillahi allati an'amallahu biha 'ala 'abdihi. Itulah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan pada hambanya. Itulah sebesar-besar nikmat. Enggak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Sihhatul fahmi, benar pemahaman kita, dan yang kedua husnul qasdi, bagus tujuan kita. Kalau tujuan kita sudah memang lillahi ta'ala, maka ini akan bisa meruntuhkan semua semua penghambat bagi kita untuk menerima hidayah. Husnul qasdi, karena tujuannya lillahi ta'ala. Tujuan kita adalah jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah ridhonya Allah. Tujuan kita adalah ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Itulah sebesar-besar nikmat. Oleh sebab itulah ikhwah, maka kita akan siap merubah apapun dalam hidup kita. Cara kita hidup, kemudian pekerjaan kita, dan seterusnya, ketika husnul qasdi. Oleh sebab itulah di antara dua ini saling berhubungan. Ini mutalazim di antara dua ini, berhubungan antara satu dan lainnya. Husnul qasdi, bagusnya niat, dan sihhatul fahmi, benarnya pemahaman kita. Dan inilah sebesar-besar nikmat, kata Ibnu Qayyim, bal ma a'ta 'abda 'ata'in ba'da al-islam afdal wa la ajal minhuma. Bahkan inilah pemberian yang lebih besar bagi seorang hamba setelah dia diberikan Islam. Setelah dia Allah tunjuki masuk Islam, maka Allah berikan nikmat kepada dia sihhatul fahmi, bagusnya pemahaman, wa husnul qasdi, dan bagusnya tujuan dia dalam beribadah setelah kita masuk Islam. Artinya apa ikhwah? Bisa saja kita masuk Islam tapi masih ada problem dalam pemahaman kita, masih ada problem dalam tujuan kita beragama, orientasi kita dalam beragama. Bisa saja itu, bisa saja. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang firqah-firqah itu, Nabi mengatakan ummati, kan, umatku, artinya apa? Masih umat Nabi Muhammad. Nanti akan kita bahas tentang masalah berikutnya. Nabi mengatakan umatku akan terpecah, sataftariqu ummati ala 73 firqah.
kulluha finnar. Umatku, kata Nabi, akan terpecah. Umatku, yaitu umat Islam, akan terpecah. Artinya dia masih Islam, bukan keluar dari Islam, bukan kafir. Ummati, umatku, umat Islam artinya akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk dulu ke neraka, kecuali satu golongan. Jadi ikhwah, artinya apa di sini? Kita melihat bahwasanya seorang yang masuk Islam itu adalah karunia besar, tetapi tidak saja bisa modal itu, karena Islam itu sudah menciptakan sejarah. Islam sudah menyejarah dan menciptakan sejarah. Artinya apa? Di situ sudah ada pemahaman-pemahaman manusia dalam memahami nas-nas Al-Quran itu, sudah berkembang pemikiran-pemikiran. Lalu nikmat yang kedua yang harus kita pahami adalah benarnya pemahaman kita dan bagusnya niat kita untuk memilih di antara hal itu, karena sudah 73 pokok-pokok dasarnya. Mana yang satu? Ini tentu satu yang sukar bagi kita, yang sering dianalogikan, ya kan, hari ini kita seperti orang yang berada di muara, sementara mata air itu ada di gunung. Terbit mata air dari celah-celah bebatuan, bening, sangat bening, tanpa terkontaminasi apapun. Lalu dia mengalir dari celah-celah batu membentuk sungai. Sungai masih bening. Lalu dia melewati satu kampung, maka akan ada sampah yang masuk. Melewati satu kampung sampai ke muara. Ketika perjalanan ini begitu banyak sampah yang telah dibuang oleh manusia, banyak bangkai-bangkai. Akhirnya apa? Air ini telah bercampur dengan kotoran. Maka kita sedang berada di muara. Bagaimana sikap kita terhadap air? Semua pendapat yang ada kita harus kembalikan. Bagaimana sterilnya yang di awal dengan yang di akhir. Mesti ada alat untuk mensterilisasinya. Mana sebenarnya air yang jernih? Kalau tak bisa lagi, ambil ke atas, kan begitu kan? Ambil air itu. Jadi ini penjelasan dari para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama mazhab kita. Dan ingat kaji kita pada pertemuan yang lalu, Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan dia berada di tengah-tengah kerumunan para sahabat. Ya, dia ceritakan kepada para sahabat, hari ini, kata beliau, kathiru ulama'uhu wa kathirun ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Annakum, bahwasanya kamu, kata Ibnu Mas'ud, pada hari ini, fil yaum kama qala kathirun ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Generasi sahabat, kamu sangat banyak ulamanya, sedikit yang tukang ceramah. Tapi nanti wasayati zaman, nanti akan datang satu waktu, qalilun ulama'uhu atau katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu, akan banyak orang yang berceramah tapi sedikit ulamanya. Oleh sebab itulah ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita apa yang dimaksud dengan ilmu, karena ulama itu adalah zul ilmi, yang memiliki ilmu. Apa makna ilmu? Bukan hanya ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih. Ini ilmu secara terminologi umum, yaitu apa yang hakikat yang kita ketahui itu sama dengan objek yang kita ketahui itu. Apa yang kita simpulkan dengan objek itu sama. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih. Bukan hanya itu makna ilmu. Ilmu itu juga didefinisikan dalam konteks sejarah. Makanya Imam Syafi'i membuat satu bab di dalam kitab Al-Um, Jima'ul Ilmi. Fasal atau bab itu Jima'ul Ilmi, kumpulan ilmu. Apa ilmu yang dimaksud di situ? As-sunnah. Makanya ini bisa kita pahami dalam konteks generasi awal, yang dimaksud ulama'uhu zu ilmi sunnah, zu ilmi syariah,
yaitu ulama-ulama yang mengetahui ilmu-ilmu tentang sunnah Nabi, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ulama dalam perspektif sejarah awal itu kecuali mereka memiliki ilmu dalam hal as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti yang lain tak dianggap ilmu memang, tapi dalam konteks syariah. Maka yang dikatakan al-ilmu itu adalah as-sunnah. As-sunnah. Pada umumnya seperti itu. Walaupun nanti ada ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita bicara tentang ilmu-ilmu saintifik itu problem lain. Itu problem tentang ma'isyah kita, tentang maslahat kita. Tapi kita bicara tentang konstruksi dua pemahaman ini, yaitu akidah dan ibadah kita dan paradigma kita memahami nas-nas itu. Taib ikhwah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dengan dua hal inilah yang akan mengantarkan manusia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah lebih kita dari 40 menit ya. Silakan Bapak dan Ibu ingin yang bertanya. Nanti kita akan masuk pada al-i'timad ala manhaj as-sahabah. Berpegang kepada manhaj sahabah. Itu kerangka dasar pertamanya. Taib. Iya, silakan Bapak. Iya. Boleh saya minum kan? Boleh. Ayo Pak. Kering pula. Bismillah. Pikiran manusia itu tidak ada yang sama, realitasnya tidak ada yang sama. Tapi persamaan bisa didapat pada saat adaptasinya dalam realitas itu satu. Tujuannya hidup jadi sebenarnya ridho Allah. Oleh karenanya kebenaran seseorang dan kebenaran dan saya gitu, itu pasti tidak bisa ditemukan. Sehingga yang penting bagi kita dalam harmonisasi itu jangan kita salahkan benar dia, tapi kita belum memahami benar dia. Jadi kalau kita belum memahami benar dia, berarti benar dia menuju kepada realitas tadi dia akan ketemu juga. Makanya lagi singgung alim ulama ilmu itulah yang mengantarkan kebenaran mendapat yang lebih benar gitu. Benar untuk mendapatkan yang lebih benar. Oleh karenanya alim itu adalah orang yang mencari kebenaran dan meninggalkan benar yang lama, mendapatkan benar yang baru. Jadi oleh karenanya saya pikir saya menganggap itu realitanya wajar-wajar aja. Selama dia tidak lari daripada sifat-sifat Allah itu tadi, fungsi-fungsi Allah. Gitu aja. Iya. Baik, kita jawab ya seukuran kemampuan aja nih, Bang Anda ya. Baik. Kita kanalisasi dulu. Ini persoalan akidah, ibadah, atau persoalan urusan dunia. Kalau urusan dunia, gak ada masalah. Terjadi dialektika di antara kita tentang pilihan-pilihan. Saya mau pakai baju koko, Abang Anda pakai baju gunting Cina, ya kan? Gak ada masalah. Ya. Pekerjaan gak ada masalah. Ini dalam urusan akidah dan ibadah. Kita kembali membicarakan apa standar kebenaran di dalam dinul Islam. Ini harus menjadi tolok ukur kita. Dan apakah kebenaran itu dua di dalam agama atau kebenaran hanya satu? Iya. Kebenaran itu dua atau satu? Ada 10 berpendapat, 10-10-nya benar. Iya kan? Ada 100 orang berpendapat, 100-nya benar. Lalu kebenaran itu adalah relatif. Berarti bukan benar. Kan begitu. Sementara kebenaran itu adalah hakiki, sesuatu yang sesuai dengan objeknya. Jadi, karena itu masih ada standar kita. Kalau standar saya benar, itu standar saya. Saya buat standar ini standar kebenaran. Yang lain membuat juga standar kebenaran. Ini standar itu juga relatif. Relatif, kan begitu kan? Maka nggak ada lagi orang yang murtad, nggak ada yang ahlul bid'ah, nggak ada yang tersesat fasik, nggak ada. Karena semuanya punya standar.
Orang liberal punya standar kebenaran. Syiah punya standar kebenaran. Khawarij punya standar kebenaran. Kan gitu. Akhirnya Islam adalah agama yang sangat relatif. Ya. Oleh sebab itulah kita melihat apa standar kebenaran itu dari nas itu sendiri. Ini akan kita bahas nanti memang. Apa standar-standarnya? Kita sudah sepakat sumber itu Al-Quran dan Sunnah. Sumber utama. Baru ada ijma', ada qiyas, ada ulama yang lain memasukkan maslahatul mursalah, istihsan, uruf, istishab, baru masuk. Nah, jadi begitu. Jadi ini mesti ada patronnya. Dan ketika kita menggunakan metode ini, baru kita lihat, oh yang ini keliru, menyimpangnya di sini, yang menyimpang di sini. Karena itulah, karena kebenaran itu satu, sehingga Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, satu yang akan masuk surga. Ini ancaman ya, bukan berarti kalau ada orang melakukan kesalahan lalu masuk neraka. Tidak, sama dengan ada orang berzina diancam dengan neraka. Apakah dia akan masuk neraka? Belum tentu. Mungkin diampunkan Allah dosanya, masuk surga dia. Tapi ini adalah mimbabil wa'id, dari bab ancaman. Kan gitu ya? Kalau begitu, Nabi mengatakan 73 orang golongan ini masing-masing dengan kerangka berfikirnya tersendiri, tapi kata Nabi hanya satu yang masuk surga, yang lainnya tidak. Kalau begitu kebenaran itu satu. Di dalam kitab Aqdul Jaid, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi mengatakan, dia menjelaskan beberapa pendapat para ulama tentang masalah ini. Dan kita melihat dari dialektika pembahasan yang dia bahas dalam kitab itu, ya, karena dia belum tanya jawab begitu kan, adalah mengatakan satu yang benar. Tetapi ada rukhsah, ada keringanan bagi yang lain. Apa itu? Karena Nabi mengatakan, kalau itu pada ranah-ranah ijtihad, ya, ranah-ranah ijtihad bukan ranah-ranah qat'i, ranah yang di situ ada kemungkinan berbeda pendapat. Ada hadis yang menjelaskan begini, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau sesiapa saja yang seseorang itu, ulama itu sudah berijtihad, betul-betul berijtihad, ya, dengan husnul qasdi, berijtihad, lalu dia benar, dia dapat 2 pahala. Pahala dia berijtihad, bersungguh-sungguh mencari dalil kebenaran itu, dia tanya sana, tanya sini, cari dalilnya, gunakan ini, gunakan itu. Dia benar, dia dapat pahala ijtihad dan dapat pahala kebenaran. Kebenaran tetap satu. Kalau dia benar dapat 2 pahala. Wa man ijtahada, siapa yang berijtihad fa akhta'a, dia salah. Dia sudah gunakan perangkat-perangkat ijtihad. Sudah dia gunakan perangkat-perangkat ijtihad itu, tapi qadarullah, dia keliru memahaminya, maka dia dapat 1 pahala. Man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala. Pahala apa? Pahala ijtihad, pahala kebenaran tidak. Jadi oleh sebab itulah, kalau dalam perkara kita bisa memahami orang lain itu pada bab yang lain. Kita tasamuh, kita bertoleransi di dalam perbedaan pendapat, itu pada bab yang lain. Tapi dalam menetapkan kebenaran dan manhaj untuk memahami, itu pada bab tersendiri. Kalau saya berbeda pendapat dengan Bapak, saya harus bertoleransi, iya kan? Saya harus pahami, iya kan? Jadi, namun Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, tatkala kita untuk menetapkan inilah manhaj itu, kita harus juga mengasaskannya pada nas. Insya Allah pada pertemuan 2 bulan lagi, kita akan bahas kitab Al-Muwafaqat karya Al-Imam Asy-Syatibi pada pasal yang ke-9 tentang as-sahabah, tentang sahabat. Dan dalam kitab ini diberikan bab al-i'timadu ala manhajis sahabah. Kita berpegang kuat kepada manhajnya para sahabat. Kenapa kita harus mengikuti para sahabat dan manhaj mereka? Bertaburan dalil yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kira-kira itu Bang Anda jawabannya ya? Saya sampaikan sedikit
Iya, boleh, boleh. Tadi kebenaran itu hanya satu. Nah, Ya. Dalam Al-Quran di firman Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, aku ini dekat. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada umat, aku ini dekat. Sementara dalam pemikiran kita para ulama, para istihad, saya tidak tahu gitu. Kita merasakan Tuhan itu kita harus mencari sampai naik haji ke Mekah. Itu salah satunya contoh. Jadi artinya untuk menuju kepada titik kebenaran itu mungkin banyak cara. Saya nggak paham karena saya bukan orang agama, orang ilmu agama. Banyak cara mereka untuk mendapatkan menembus tentang hal kebenaran itu. Jadi kesimpulan saya, Tuhan itu dekat, tapi kita kenapa harus mencari sampai naik haji, sampai ke Baitullah misalnya. kenapa jauh-jauh kita mencari ke Makkah Tuhan? Ya kan Baitullah ke sana, Ustaz. Baitullah itu kan sebutan untuk memuliakan Ka'bah sebagai kiblat, bukan Tuhan di sana. Iyalah, benar. Artinya, kita kenapa menuju ke suatu tempat itu maksud saya? Karena disyariatkan. Karena itu rukun Islam yang kita wajib kalau mampu untuk beribadah ke sana. Itu dibangun dari sebuah kerangka dasar, apa itu? Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi kebenaran itu adalah Tuhan itu dekat. Iya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, ya kan? Bukan anni ya, Ustaz. Anni ya. Ya anni. Bisa pula lupa saya. Fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Iya. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang makna qarib, tentang aku ini dekat. Karena kita dengan Allah, dengan kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak ada menghambat Allah kepada makhluknya ruang dan waktu yang membatasinya. Ada hijab. Iya. Jadi kemana saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cara memahaminya adalah qarib di situ bukan qarib seperti kita dekat duduknya, kan begitu kan? Saya dengan abang Anda duduk dekat. Tak begitu, itu sudah tamsil, sudah tashbih. Iya. Jadi kedekatan di situ adalah kedekatan di dalam ubudiyah. Tak perlu kita berdoa itu berwasilah-wasilah dengan yang lain. Langsung minta kepada Allah. Karena sebagian orang menganalogikan kan begini. Kan macam kita ke presiden itu kan tak bisa kita langsung mau jumpa langsung, enggak lah, iya kan, mestilah melalui sekretariat negara, iya kan, baru jumpa, ada prosedur protokolnya. Allah tak begitu. Kalau kita minta langsung kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tidak seperti yang digambarkan. Tapi kalau dari sisi makhluk kepada hamba itu berbeda lagi. Kalau Allah kepada makhluk itu berbeda, hamba kepada Allah itu ya berbeda. Iya. Jadi ini bagaimana kita memahami makna ini secara benar? Ya kembalikan kepada kaidah-kaidah nas, kaidah-kaidah kita memahami dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu cara memahaminya, Pak. Kalau saya berbeda, Bapak berbeda, itu mungkin saja terjadi kalau kita tidak mengacu kembali kepada manhaj yang awal. Manhaj yang awal. Tapi kalau kita gunakan kerangka berfikir yang sudah mendapat garansi tadi, inilah yang bisa menyamakan kita. Kalau saya membuat sendiri metodologinya, Bapak buat sendiri, ya pasti berbeda hasilnya. Jarang itu satu kan, karena sudah berbeda. Macam kita misalnya memang satu jalan ke Roma, itu jalan ke Roma memang satu. Ada yang dari udara, dari laut, dari darat bisa, kan begitu kan? Itu ke Roma. Tapi ke surga beda lagi. Jalannya harus satu. Itu. Beda ke jalan ke Roma, Pak ya. Jalan ke surga itu satu dia. Mesti ikut Nabi, innad dina 'indallahi al-Islam. Ya, taib. Iya, makasih. Iya, sama-sama Bang Anda ya. Jadi kira-kira begitu maknanya.
Baik, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Wallahu musta'an. Ada lagi Pak? Enggak ada. Jadi kita doa tutuplah ya kafarah majelis. Saya juga ada kajian ini pagi ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, cara penyampaian diksi kata yang kadang-kadang keterbatasan kita menggunakan bahasa itu, ya mohon maaf ya. Tapi tak ada tujuan kita kecuali satu saja, karena kasih sayang, karena cinta kepada sesama kaum muslimin, ya. Dan juga janji-janji Allah tentang mengajak pada kebaikan. Makanya ini kita sampaikan. Semoga Allah memperbaiki semua niat-niat kita, memperbaiki pemahaman kita dengan pemahaman yang akan menghantarkan kita pada ridha Allah. Allahumma amin. Sekali lagi subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah, nasihat dan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat kan? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Pak. Ustaz kemana Ustaz? Hah? Siapa? Oh, pulang ini, langsung ini. Udah menunggu orang tuh di sana. Makasih, Ustaz. Ya Pak. Ya, nanti. Wah, kia. Mana Pak? Apa tak datang dia? Kawan kita tuh. Ke masjid sebelah. Hah? Ke masjid sebelah. Oh, Takwa dia. takwa dia. Pak. Bang Anda. Wah, assalamualaikum. Assalamualaikum.